Sinode Universal Para Uskup Keuskupan Agung Palembang tahun 2021 sampai dengan 2023. Topik pembicaraan malam hari ini tentang sinode ini, selain melihat tentang arti sinode, juga melihat sedikit informasi berkaitan dengan tema, maksud, dan tujuan. Sejak dicanangkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 10 Oktober 2021 yang lalu, Gereja Katolik sedang melaksanakan sinode-sinode di tingkat keuskupan masing-masing. Sinode ini lebih dikenal dengan nama Sinode 2021 sampai dengan 2023 untuk Gereja Sinode. Proses sinode ini telah resmi dibuka pada tanggal 10 Oktober 2021 di Vatikan oleh Paus Fransiskus. Istilah sinode, nama sinode berasal dari istilah Yunani kuno yang berarti bersama-sama atau berjalan bersama. Berangkat dari istilah ini, maka orang Kristen kuno mau mengembangkan kebiasaan para pemimpin lokal untuk berkumpul, berdoa, dan membuat keputusan. Selanjutnya, sinode dalam konteks ini, para jemaat kuno, orang-orang Kristen kuno, mereka berkumpul dengan keyakinan bahwa doa dan diskusi mereka akan mengungkapkan kehendak Tuhan dengan cara untuk mencapainya. Inilah sedikit informasi tentang sinode bagi orang Kristen kuno. Sinode adalah bersama-sama atau berjalan bersama. Sinode berarti berjalan bersama gereja sebagai satu persekutuan umat Allah untuk merefleksikan diri dan tugas perutusannya. Gereja berjalan bersama-sama dan berkumpul dipanggil oleh Tuhan Yesus dalam daya kuasa Roh Kudus untuk mewartakan Injil. Kabar baik, kabar gembira memiliki daya kuasa Roh Kudus sehingga gereja mampu dan terpanggil untuk mewartakannya. Tema sinode. Untuk suatu gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Ada 3 topik besar yang menjadi tema sinode ini, yakni persekutuan, partisipasi, dan misi. Kita lihat yang pertama, persekutuan. Persekutuan menemukan akarnya dalam kasih dan kesatuan Trinitas. Tanpa kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka sesungguhnya persekutuan ini akan rapuh, akan rubuh. Dalam persekutuan juga mau mengatakan tentang melibatkan semua unsur dan elemen dalam kebersamaan sebagai umat Allah. Yang kedua, tentang partisipasi. Gerak bersama ini, sinode ini, menuntut keterlibatan atau partisipasi aktif dari semua anggota untuk membangun persekutuan dan mempertanggungjawabkan tugas perutusannya. Gereja diundang, dipanggil untuk dengan sepenuh hati terlibat aktif, berpartisipasi aktif dalam persekutuan sekaligus mempertanggungjawabkan tugas perutusannya. Yang ketiga, misi.
untuk memberikan kesaksian tentang kasih Allah di tengah-tengah seluruh keluarga manusia. Sinode ini mengajak seluruh umat Allah berjalan bersama, melihat kembali jejak perjalanan sebagai utusan, berdiskresi, dan membaharui semangat berjalan bersama itu untuk jangka waktu yang panjang ke depan, menapaki jalan Kristus sendiri sebagai imam, nabi, dan raja. Apa sasaran sinode? Sasaran sinode adalah seluruh umat Allah untuk terlibat dalam kehidupan bergereja atau menggereja, baik di tingkat paroki, kelompok-kelompok kategorial, komunitas-komunitas religius, sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, orang muda maupun orang tua. Ini sasaran yang pertama tentang sinode ini. Selain itu, umat Allah diundang membentuk persekutuan yang lebih mendalam bagi misi kita di dunia. Ini sasaran yang kedua. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting, sasarannya lah semua orang yang dibaptis harus terlibat dalam proses sinode ini, termasuk melibatkan mereka yang diabaikan, kaum perempuan, sesama yang difabel, para pengungsi, lanjut usia, kaum miskin, orang Katolik yang tidak aktif, serta remaja dan anak-anak. Jadi, sasaran sinode ini adalah semua umat beriman diundang mau terlibat aktif dalam proses berjalan bersama ini atau sinode. Apa latar belakang sinode ini? Latar belakang sangat banyak, yakni krisis yang multidimensional. Ada pandemi global seperti sekarang ini, konflik-konflik lokal dan internasional, meningkatnya dampak perubahan iklim, migrasi, ketidakadilan, rasisme, kekerasan, penganiayaan, meningkatnya kesenjangan di antara umat manusia, serta yang tidak luput dari perhatian sinode ini adalah skandal-skandal dalam gereja Katolik. Krisis global ini telah membangkitkan kembali perasaan bahwa kita semua berada di perahu yang sama, dan bahwa masalah satu orang adalah masalah semua orang. Bagaimana berjalan bersama agar memampukan gereja untuk mewartakan Injil. Gereja selalu berusaha menemukan langkah-langkah apa yang diminta Roh untuk kita agar tumbuh sebagai satu gereja sinodal. Inilah latar belakang umum dengan sinode ini. Apa maksud dan tujuan? Yang pertama, maksud sinode ini adalah untuk misi gereja menuntut seluruh umat Allah untuk berada dalam perjalanan bersama, dalam persekutuan untuk menjalankan misi bersama melalui partisipasinya. Maksud dari sinode ini adalah gereja mengajak seluruh umat untuk berada dalam perjalanan bersama, dalam persekutuan untuk menjalankan misi melalui partisipasinya. Apa tujuannya? Tujuan dari proses sinode ini adalah menyediakan kesempatan kepada seluruh umat Allah untuk merenung dan mendiskresikan bersama-sama bagaimana melangkah maju di jalan menuju menjadi gereja yang lebih sinodal untuk jangka panjang. Kita diundang, umat Allah diundang untuk bersama-sama merenungkan dan mendiskresikan bersama-sama bagaimana yang terbaik melangkah maju menuju gereja yang lebih sinodal dalam jangka waktu yang panjang. Akhir-akhir ini kita telah sedang melangsungkan sinode tingkat basis, tingkat lingkungan, atau tingkat stasi. Dan mungkin dalam waktu dekat kita sudah masuk tingkat paroki untuk konteks
Keuskupan Agung Palembang. Tahapan Sinode Universal ini sejak 17 Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022 itu adalah proses sinode tingkat keuskupan dari tingkat basis, tingkat lingkungan, tingkat stasi atau wilayah hingga nanti tingkat paroki dan tingkat keuskupan Agung Palembang. Selanjutnya nanti bulan September 2022 telah atau akan dilangsungkan sinode tingkat konferensi episkopal yang di Indonesia dikenal dengan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian Maret 2023 sinode tingkat kontinental, dan Oktober 2023 akan dilaksanakan sinode para uskup sedunia. Itulah sedikit informasi tentang sinode universal yang telah sedang berlangsung hingga saat ini. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Sekian dan terima kasih.